Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas PAI Kecamatan Prigen, yang saya hormati Bapak Ketua KKG PAI Kecamatan Prigen, serta anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukuran lillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat ma'asalam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, di sini saya Bu Mas Viva akan menyampaikan materi tentang bab puasa bagian pertama. Sebelum kita memulai materi kita, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita mulai materi bab puasa, Bu Guru ingin menyapa anak-anak yang berada di rumah. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, anak-anak masih semangat ya menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Harus tetap semangat. Walaupun kita di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat berpuasa. Anak-anak, puasa atau syam atau as-shaum adalah secara istilah berarti menahan diri. Secara bahasa artinya menahan diri. Untuk secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hukum untuk melakukan puasa adalah fardhu ain, wajib bagi setiap umat Islam, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi anak-anak, tujuan diperintahkannya puasa ini adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Rasulullah juga dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena kesabarannya, maka akan dihapuskanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, Maha besar Allah, bagaimana kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Anak-anakku sekalian, untuk berpuasa kita harus mengetahui rukun puasa. Rukun puasa itu apa sih Bu Guru? Nah, rukun puasa adalah hal-hal yang harus dilakukan saat kita menjalankan puasa. Yang pertama, rukun puasa adalah niat. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu adalah rukun puasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Apa syarat wajib puasa itu artinya? Siapa saja sih yang diwajibkan untuk berpuasa? Nah, itu adalah syarat wajib puasa. Yang pertama yang diwajibkan berpuasa adalah Islam. Yang kedua, baligh. Jadi baligh ini adalah dewasa. Ukurannya, apabila dia perempuan maka dia sudah mendapatkan haid, dan apabila dia laki-laki dia sudah mendapatkan mimpi basah. Yang ketiga adalah dia
sehat secara rohani, artinya tidak gila. Dan yang keempat adalah kuat melaksanakan. Selanjutnya anak-anak, kita membahas tentang syarat sah puasa. Jadi puasa itu dikatakan sah apabila yang pertama dia beragama Islam, yang kedua dia balik, yang ketiga dia suci dari haid dan nifas, dan yang keempat dilakukan pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Karena ada beberapa waktu-waktu yang kita haram berpuasa. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bulan puasa adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan segala kebaikan. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah atau ampunan, dan 10 hari terakhir adalah kita akan dibebaskan dari api neraka. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah di mana di dalam bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan atau yang disebut dengan nuzulul Quran. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim apabila kita menjalankan atau kita akan kedatangan bulan Ramadan? Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus bersedih? Apakah kita harus bingung? Apakah kita harus bimbang? Nah, maka sikap kita sebagai seorang muslim adalah yang pertama, kita harus berbahagia. Kita harus menyambutnya dengan sukacita. Karena dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Maha besar Allah. Yang kedua, kita harus menyambut bulan suci Ramadan dengan berbanyak doa dan berzikir kepada Allah. Kita berdoa agar diberi kekuatan jasmani dan kekuatan rohani untuk bisa melakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, cara kita menyambut bulan suci Ramadan adalah menjaga lisan kita, menjaga hati kita, dan menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga harus menahan lisan kita, menahan hati kita, dan menahan perbuatan kita dari hal-hal yang fasik dan yang bisa membatalkan puasa. Anak-anak, sekiranya materi puasa yang disampaikan di Mas Viva pada kali hari ini saya rasa cukup. Semoga materi yang sedikit ini dan sesingkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak, yang kelak dapat menolong kita ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.